teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Andan di bimbingan konseling curhat online. Baiklah anak-anakku, minggu yang lalu kita sudah saling mencurahkan isi hati kita. Saat ini waktunya Bu Andan akan memberikan materi ke kalian. Tolong kalian simak dengan baik-baik dan dipahami, kemudian bisa diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Baiklah anak-anakku, tema apa yang akan Bu Andan berikan untuk hari ini? Kita akan membahas tentang konsep diri. Bisa kalian lihat di layar ini, konsep diri atau self concept itu apa? Kalian bisa melihat di layar ini. Konsep diri atau self concept, setiap manusia pasti menginginkan dirinya sukses. Kalian pasti menginginkan sukses. Semua manusia pasti menginginkan sukses. Sukses itu meliputi segala bidang. Bisa sukses dalam belajar, bisa sukses dalam bergaul, bisa sukses dalam berkarir, sukses berkeluarga, maupun sukses dunia dan akhirat. Langkah awal kesuksesan adalah dengan mengenal diri sendiri dan mempelajari kualitas diri sendiri. Kemudian anak-anakku, siapa saya? Saya Bu Andan. Tapi di konsep diri, siapa saya? Dan sejauh mana kalian mengetahui diri kalian sendiri? Sebelum kita jawab, kita harus mengenal dulu apa yang dinamakan dengan diri. Diri adalah seperangkat proses dari ciri-ciri yang mencakup proses diri, perilaku, dan psikologis. Mengenal diri sendiri berarti memahami aspek pembentukan diri kita. Kemudian anak-anakku, apa saja aspek-aspeknya? Kita simak bersama-sama. Aspek-aspek tentang diri. Ada aspek fisik, diri secara proses, diri secara sosial, konsep diri, serta cita-cita. Aspek fisik meliputi tubuh dengan segala kualitasnya dari proses yang terkait dengannya. Diri secara proses alur pikir, emosi, atau perasaan dan tingkah laku. Diri secara sosial meliputi pikiran, perilaku, hasil interaksi dengan orang lain. Kemudian konsep diri, keseluruhan pandangan tentang diri sendiri, cita-cita, segala apa yang diangan-angankan terhadap diri sendiri. Kemudian, konsep diri adalah keseluruhan pandangan seseorang tentang diri sendiri. Konsep diri merupakan potret atau gambaran diri secara mental, yakni bagaimana seseorang menilai dan menyikapi dirinya sendiri. Dimensi konsep diri. Lanjut ke dimensi konsep diri. Pengetahuan tentang diri sendiri. Semua manusia memiliki data tentang siapa dirinya. Semakin banyak orang tersebut mengetahui tentang deskripsi dirinya, maka akan semakin baik. Contohnya, saya Siska, kelas 10 akuntansi, pendiam, mudah tersinggung, tertutup atau introvert, tidak suka keramaian, pandai, jago matematika, setia, rajin beribadah, lebih suka mendengar daripada bercerita. Kemudian tentang pengharapan terhadap diri. Pengharapan terhadap diri biasa disebut dengan diri yang ideal.
Masing-masing orang mempunyai diri yang ideal. Diri yang ideal, harapan dan kemungkinan dirinya menjadi apa kelak sesuai dengan idealismenya. Diri ideal setiap orang itu berbeda-beda, jadi satu sama lain itu tidak akan sama. Contohnya, ada yang ingin menjadi dokter. Jadi ketika ingin menjadi dokter, saya harus juara 1 terus biar saya nanti bisa jadi dokter. Ada yang tahu kemampuannya mungkin hanya sampai di tangga yang kedua, tapi dia pengen menggapai tangga yang ke-10. Bukan berarti tidak bisa untuk menggapainya. Semua bisa digapai, asal ada usaha untuk memperbaikinya. Kemudian ada yang ingin menjadi pengusaha, ada yang ingin menjadi guru, makanya dia suka membaca banyak buku. Dia belajar dengan tekun agar suatu hari nanti bisa menjadi guru. Ada yang pengen menjadi psikolog handal. Bahkan ada yang ingin menjadi politikus, pengacara maupun presiden. Kalian mau jadi apa? Silakan ketik di kolom komentar. Dimensi konsep yang ketiga, penilaian terhadap diri sendiri. Disadari ataupun tidak, setiap hari kita menilai diri sendiri, khususnya menilai tingkah laku kita setiap hari. Pada setiap kesempatan ketika kita tatap muka, Bu Andan pasti selalu menyarankan ke kalian, ketika di malam hari kalian akan menutupkan mata kalian untuk tidur, introspeksilah, telusurilah, ingat-ingatlah. Dalam satu hari ketika kalian mulai membuka mata, apa aja yang sudah kalian lakukan, kebaikan apa yang sudah kalian lakukan, kejelekan apa yang sudah kalian lakukan. Kalian ingat-ingat, kalian flashback kembali sebelum kalian menutup mata. Kenapa? Supaya kejadian yang sudah terjadi hari itu tidak akan terulang lagi. Misal, bila kalian sudah melakukan kesalahan atau suka ngeprank temannya dan terus sampai temannya sakit atau mungkin temannya sampai marah, itu bisa dihindari. Jadi untuk hari berikutnya, oh ya, saya tahu dia suka marah, jadi saya nggak akan jahilin lagi dia, biar dia mau rajin masuk sekolah, seperti itu. Terus contohnya di sini Banda mencontohkan tingkah laku belajar kita menghasilkan nilai rapot 5,5. Itu berarti gagal karena KKM-nya di atas 5,5. Mengapa bisa terjadi? Kenapa? Hasil penilaian antara harapan yang telah dibentangkan dengan fakta yang ada di dalam diri akan menghasilkan rasa harga diri. Semakin lebar ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan diri sendiri, maka semakin rendah harga dirinya. Dan berlaku sebaliknya, seseorang yang hidupnya mendekati dengan standar harapan hidupnya, menyukai apa yang dikerjakan, maka akan semakin tinggi rasa harga diri. Bu Andan juga sering menanyakan kepada kalian, mata pelajaran apa yang kalian anggap sulit? Sekian puluh persennya atau 80%-nya itu pasti menjawab matematika. Kenapa? Karena matematika sulit. Salah, karena kita tidak menyukai matematika. Jadi ketika kalian menyukai sesuatu, itu akan terasa mudah, walaupun sebenarnya hal itu sangat sulit sekali kita gapai. Jadi intinya, sukailah dulu apa yang saat ini kalian rasa sulit, maka tidak akan terasa sulit ketika kita sudah menyukainya, atau sangat terasa mudah ketika kita sudah menyukainya.
Baiklah anak-anakku, jenis konsep diri itu ada dua, konsep diri secara positif dan konsep diri secara negatif. Untuk konsep diri secara positif, kalian bisa lihat di layar, ada dalam diri orang yang dapat menerima dirinya apa adanya dan segala kelebihan maupun kekurangannya, membuat harapan-harapan dan perencanaan yang masuk di akal, serta kemungkinan besar dapat dicapainya. Jadi konsep diri yang positif itu tidak hanya menyukai kelebihannya aja, tidak hanya menyukai kekurangannya aja, tapi mengetahui kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Kekurangan untuk diminimalisir risikonya dengan cara merubahnya menjadi lebih baik, dan kelebihan untuk kita tingkatkan supaya menjadi lebih dan lebih baik lagi. Tidak mudah terancam dan cemas dalam menerima kritik serta informasi negatif tentang dirinya. Tidak mudah hanyut saat disanjung dan menerima informasi positif tentang dirinya dengan baik. Jadi, diri yang positif, konsep diri yang positif itu bisa menerima dirinya secara apa adanya dengan segala kelemahannya maupun dengan segala kelebihannya. Kemudian, konsep diri yang kedua adalah konsep diri negatif. Terjadi pada orang yang tidak banyak tahu tentang dirinya. Jadi dia hanya mengetahui tentang kelebihannya sendiri maupun hanya mengetahui tentang kekurangannya sendiri. Tidak melihat dirinya secara utuh, hanya melihat kelemahan diri atau kelebihan-kelebihan dirinya. Membangun harapan-harapan dirinya yang tidak realistis. Peluang berhasilnya jelas sangat tipis. Memiliki harga diri yang rendah karena memposisikan dirinya secara tidak tepat. Baiklah anak-anakku, itu tadi tentang konsep diri. Bu Andan harap kalian sangat paham sekali dan kalian bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Baiklah anak-anakku, kalian bisa komen di kolom komentar, bisa tanya-tanya di kolom komentar yang ingin kalian tanyakan tentang konsep diri. Baiklah anak-anakku, sekian pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sayang selalu dari Bu Andan buat kalian. Bye-bye.